Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini dan sekaligus singkat, mari kita bersama-sama menggunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bekal terbaik yang bisa kita persiapkan sebelum kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Carilah bekal sebanyak mungkin karena perjalanan kita teramat panjang dan melelahkan. Perjalanan singkat saja keluar kota kita perlu menyiapkan bekal.
Maka bagaimana dengan perjalanan menuju akhirat yang resikonya sangat besar? Maka perlu perbekalan yang matang. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zati taqwa, dan bekal terbaik yang bisa kita siapkan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbanyak, kita perkuat perbekalan kita masing-masing sebelum kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita sebagai manusia di dunia ini penuh dengan dinamika-dinamika, penuh dengan perubahan-perubahan. Tidak ada ceritanya kehidupan manusia itu lempeng. Yang sehat-sehat terus, yang senang-senang terus. Begitu pula sebaliknya, yang sakit-sakit terus tidak pernah merasakan kesembuhan. Atau yang sedih-sedih terus tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Itu tidak akan terjadi. Ada kalanya kita sehat dan ada kalanya kita sakit. Ada kalanya kita senang dan ada kalanya kita sedih. Ada kalanya kita di atas dan ada kalanya kita di bawah. Karena segala pernak-pernik kehidupan dunia itu tidak ada yang abadi. Kesehatan kita tidak abadi. Kesedihan kita, sakit kita pun juga tidak abadi. Maka kehidupan manusia itu penuh dengan dinamika, dan ini sudah menjadi sunnatullah yang tidak akan pernah bisa kita lawan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia jangan sampai menyangka apabila mereka setelah mengikrarkan diri menjadi orang yang beriman, lalu mereka kira mereka akan ditinggal atau dibiarkan begitu saja tanpa diberi ujian demi ujian dalam menjalankan kehidupannya sebagai orang beriman. Maka ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang beriman itu sudah lumrah kalau hidupnya akan mendapatkan ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku niscaya akan benar-benar menguji kalian. Wala nabluwannakum, niscaya benar-benar akan menguji kalian. Allah menyatakan dengan kata penguat. Dengan apa? Bisyai, dengan sesuatu. Artinya ujian yang Allah berikan ini kalau kita telaah, kalau kita pandang dengan pandangan yang jernih, dengan hati yang tenang, itu sebetulnya hanya syai. Syai itu kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang besar. Kenapa kita menganggap besar? Karena kita terlalu larut dalam persoalan. Coba kalau kita pandang dengan pandangan yang jernih, dengan hati yang tenang, maka kita akan menemukan jawaban bahwa ternyata ujian apapun itu hanya syai', sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil. Berupa apa? Minal khauf, rasa takut. Kadang kita merasa aman, tapi di waktu lain kita merasakan ketakutan. Itu wajar. Wal ju', lapar. Tidak selamanya kita hidup merasakan serba kecukupan, kenyang terus. Mungkin ada kalanya kita merasakan lapar, mungkin ada kalanya kita merasakan kekurangan, atau harga bahan-bahan makanan melambung tinggi sehingga kita perlu berhemat. Itu sudah menjadi sunnatullah. Wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat, atau juga berupa kekurangan, baik kekurangan harta, kekurangan diri, kekurangan jiwa. Di antara terkadang kita merasakan badan kita sakit, merasakan sebuah penyakit, atau kekurangan buah-buahan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita tidak perlu mengupayakan agar kita terhindar dari dinamika-dinamika itu. Kita tidak perlu mengupayakan bagaimana yang sehat ini sehat terus. Berikhtiar kebaikan boleh, tapi yang perlu kita upayakan adalah bagaimana kita berusaha menjadi seorang mukmin yang tangguh, mukmin yang siap menerima dinamika-dinamika takdir Allah itu tanpa bergeming sedikit pun.
bagaikan lautan yang luas yang menerima apapun yang dilempar ke dalamnya tanpa bergeming sedikit pun. Memiliki hati yang nyegoro. Karena orang yang seperti inilah, atau dalam bahasa kita orang yang sabar menerima apapun takdir Allah. Orang yang seperti inilah yang nantinya akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang tadi dengan kalimat wa basyiris sabirin. Meskipun menghadapi ujian yang bertubi-tubi itu, tapi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini isyarat bahwa orang-orang yang sabar, atau hanya orang-orang yang sabar, yang nanti akan merasakan kebahagiaan, merasakan kegembiraan di balik ujian yang datang itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki jiwa yang sabar, memiliki jiwa yang tidak mudah mengeluh dengan realita takdir dari Allah itu memerlukan latihan yang keras, bahkan lebih keras daripada latihan fisik para atlet. Misalkan para atlet itu ditempa dengan latihan fisik yang berat yang kita tidak akan mungkin mampu menjalaninya. Tetapi ketahuilah bahwa agar kita menjadi pribadi mukmin yang sabar, mukmin yang tangguh, itu perlu latihan fisik yang berat, perlu latihan. Pertanyaannya, siapkah kita menjalani latihan itu? Atau pertanyaan mendasarnya, lebih mendasar lagi, maukah kita menjalani latihan itu? Dan satu hal yang menggembirakan, orang yang bersabar itu, orang yang tangguh itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala unlimited. Tidak ada batas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberi pahala bighairi hisab, tanpa hitungan, alias unlimited. Maka sedemikian besar pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bersabar. Tentu ini sepadan dengan upaya, dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Semakin besar kesulitan yang dihadapi seorang hamba, dan semakin besar pengorbanan yang diberikan oleh seorang hamba, maka di balik itu Allah siapkan ganjaran yang sangat besar sebagai ganti rugi, sebagai kompensasi atas kesabaran yang telah dikerahkan oleh seorang hamba itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu berat di awal, tetapi membahagiakan di akhir. Karena hidup kita terkadang tidak selamanya manis, karena yang manis itu belum tentu baik. Sebagaimana sebaliknya, yang pahit itu juga belum tentu buruk. Orang bisa menikmati kopi pahit. Bagi penikmat kopi pahit, kopi itu nikmat. Kenapa nikmat? Karena di balik rasa pahitnya kopi ada kenikmatan yang tidak didapatkan pada makanan atau minuman lain. Maka seperti itulah kesabaran jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melatih diri kita menjadi orang yang sabar, ada satu kaidah dari Al-Quran, yang kaidah ini perlu untuk kita hadirkan setiap kita menghadapi realita-realita yang terkadang sesuai dengan keinginan kita, bahkan sebagian besarnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum." Telah diwajibkan atas kalian wahai orang beriman, yaitu qital, berperang, meskipun perang itu sangat tidak disukai oleh kalian. Lalu perhatikan ini kaidahnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, sebab barangkali sesuatu yang tidak kalian senangi itu justru akibatnya baik untuk kalian. Dan sebaliknya pula, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan barangkali saja sesuatu yang kalian cintai, yang kalian upayakan, tapi ternyata ujung-ujungnya buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu segalanya, Allah
Allah tahu efek jangka panjangnya. Allah tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Wa antum la ta'lamun, kata Allah, sedangkan kalian tidak tahu itu. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, realita-realita yang harus kita hadapi itu terkadang satu bisa berupa takdir syariat atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada perintah Allah itu yang sejalan dengan kesenangan kita. Contoh ketika Allah memerintahkan kita untuk menikmati hasil rizki halal kita. Kulu washrobu, silahkan makan, silahkan minum. Ini hasil kerja kalian, kalian dapatkan dengan halal, silahkan dimakan, silahkan diminum, silahkan dinikmati. Itu perintah yang sejalan dengan kesenangan kita. Atau perintah lain, bagi laki-laki yang mampu diperbolehkan menikah lebih dari satu. Tetapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perintah-perintah yang tidak sejalan dengan kesenangan kita. Perintah untuk meninggalkan nyamannya rumah di malam hari, berangkat pagi menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini perintah yang tidak sejalan dengan kesenangan kita. Atau perintah yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu perintah untuk berjihad. Tetapi di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan untuk kita. Bisa juga realita yang Allah berikan itu berupa kenyataan takdir. Kadang takdir yang Allah berikan ini sesuai dengan ekspektasi kita, terkadang juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau sesuai, lalu kita bergembira, lalu bersyukur, itu wajar. Dan kalau tidak sesuai, kita bersedih, itu juga wajar. Tetapi jangan sampai kesedihan itu menjadi kesedihan yang berkepanjangan, lalu kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mendapatkan takdir yang sesuai dengan ekspektasi, maka jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila lupa, bisa jadi takdir baik yang menurut kita itu justru mengantarkan kita kepada keburukan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kita bisa belajar dari kisah Qarun. Qarun itu orang terdekat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sahabat dekat, juga kerabat dekat. Minta didoakan oleh Nabi Musa agar dibukakan pintu harta. Lalu apa yang terjadi setelah Allah membukakan kekayaan-kekayaan untuk Qarun? Qarun menjadi orang terjauh dari Nabi Musa dan bahkan menjadi orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tetapi mengantarkan kepada keburukan-keburukan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Demikian pula kalau kita menghadapi realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka bisa jadi realita yang tidak baik itu justru menghindarkan kita dari keburukan yang lebih besar, atau mungkin mengantarkan kita kepada kebaikan yang selama ini kita idam-idamkan. Kita bisa mengambil contoh dari kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tatkala ibunda Nabi Musa melahirkan Nabi Musa, pada saat kondisi penguasa saat itu Fir'aun sedang gencar-gencarnya melakukan sweeping terhadap bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan lahir dibiarkan hidup, tapi kalau bayi laki-laki dibunuh. Dan saat itu ibunda Nabi Musa alaihi salatu wassalam dikaruniai seorang putra, bayi laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi. Maka dilemparkanlah atau dibuanglah bayi itu ke sungai. Ini seakan-akan takdir buruk. Tetapi kalau kita perhatikan, justru takdir buruk ini menyelamatkan Nabi Musa dari takdir yang lebih buruk lagi. Sekaligus dengan Nabi Musa lah Allah menghentikan kezaliman Fir'aun. Begitu juga dengan kisah Nabi Yusuf yang sejak awal dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Tetapi dengan itu, takdir itu mengantarkan Nabi Yusuf menjadi orang mulia, dihormati, bahkan saudara-saudaranya itu juga menghormatinya. Kalau Nabi Yusuf tanpa ada pembuangan ke sumur, dijual sebagai budak di penjara, mungkin ceritanya akan berbeda. Maka di sini kita bisa mengambil banyak pelajaran untuk kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولذكر الله أكبر.